Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 456 bertepatan dengan bab ke 2199. Meski Du Zhenhua terkejut mendengarnya, tapi dia juga merasa gembira. Dia tidak dapat menahan tawa lalu berkata, "Master Lai, katanya orang ini mampu membunuh banyak ninja hebat dari Jepang. Kemampuannya memang tidak biasa dan takdirnya cukup kuat. Jadi seharusnya juga normal kan?" Lai Qinhua bicara dengan serius. "Zhenhua, orang yang memiliki takdir kuat itu banyak. Sebagai contoh, janda yang membawa sial pada suaminya pasti memiliki takdir sekuat baja. Tetapi takdir seorang naga asli berbeda dan sangat jarang. Di masa lalu belum tentu bisa menjadi kaisar terkenal, tetapi pasti memiliki takdir menjadi penguasa. Ini takdir yang tidak dimiliki oleh orang biasa." Du Zhenhua terdiam untuk sesaat lalu bicara dengan serius. "Master Lai, apa Anda dapat memberi petunjuk tentang orang yang ingin dicari oleh cucuku itu?" Lai Qinhua menghela napas lalu berkata, "Orang ini memiliki takdir lebih hebat dariku, jadi aku juga tidak bisa meramalnya." Du Zhenhua memekik terkejut. "Master Lai, ada takdir yang tidak bisa Anda ramalkan?" Lai Qinhua tersenyum pahit lalu bicara dengan serius. "Takdir seperti jabatan di zaman kuno. Sejak jabatan kuno menjabat saat Sejak zaman kuno menjabat yang lebih tinggi jabatannya dapat menginjak pejabat dengan jabatan yang lebih rendah. Orang ini takdirnya berada di atas diriku, jadi berada di luar kemampuanku. Seperti apapun aku berusaha meramalnya, tetap tidak berhasil." Du Zhenhua bertanya dengan penasaran, "Jika Anda tidak bisa meramalnya, lalu dari mana Anda tahu kalau dia memiliki takdir naga asli?" Lai Qinhua tersenyum sambil berkata, "Takdirku adalah takdir ular piton. Dalam perhitungan Feng Shui, ular piton hanya akan kalah pada naga. Jadi yang takdirnya berada di atasku hanya orang yang memiliki takdir naga. Seperti seorang jenderal besar hanya akan tunduk pada kaisar yang berkuasa. Takdir yang tak bisa aku ramal pasti takdir naga asli." Sambil bicara dalam ingatan, Lai Qinhua muncul bayangan Yi-Chen. Kemudian dia bicara dengan nada hormat, "Aku pernah berjumpa dengan seorang yang memiliki takdir naga asli. Kemampuan orang itu sudah berada di atas kemampuan manusia biasa. Meski aku tidak tahu kemampuan orang yang bertemu dengan cucumu sehebat apa, tetapi aku rasa dia pasti orang yang hebat juga." Lai Qinhua selalu bersikap hormat pada Yi-Chen. Awalnya dia meramal kalau dirinya akan mengalami sebuah cobaan besar. Pada saat bersamaan dia juga meramal kalau nyawanya akan selamat jika pergi ke daerah timur. Jadi dia menerima permintaan Yi Zhongquan dan pergi ke Yanjing untuk mencari area dengan Feng Shui baik untuk keluarga Yi. Dan saat sampai di keluarga Yi, dia bertemu dengan Yi-Chen yang kesulitan menggunakan kemampuannya. Saat itu Yi-Chen sedang berada dalam keadaan paling mengenaskan dan takdir Yi-Chen berada di bawah dirinya. Jadi dalam keadaan itu dia baru bisa menghitung takdir Yi-Chen. Setelah dia memecahkan masalah Yi-Chen yang tidak menggunakan kemampuannya, takdir Yi-Chen segera melambung tinggi.
Dan sejak saat itu dia tidak mampu membaca takdir Li Chen lagi. Dan saat ini Lai Qinhua juga tidak mampu meramal orang yang dicari Su Jiyu. Jadi dia dapat memastikan kalau orang yang dicari Su Jiyu pasti adalah seseorang dengan takdir naga asli. Kemudian Du Jinhua menghela napas panjang sambil berkata, kalau begitu sepertinya aku sulit bagi cucuku untuk menemukan orang itu. Lai Qinhua berbicara dengan serius. Jinhua, aku tidak menyarankan cucumu untuk mencari orang itu. Du Jinhua bertanya dengan terkejut. Kenapa, Master Lai? Bisa tolong jelaskan maksud Anda? Lai Qinhua berkata dengan serius. Ramalan ini menunjukkan kalau cucumu, orang yang dicarinya, memiliki takdir yang bertentangan dan orang itu memiliki takdir naga yang sangat hebat. Pertemuan mereka akan seperti sebuah sepeda dan sebuah kereta cepat. Jika keduanya tidak bertabrakan, maka mereka akan tetap baik-baik saja di jalurnya masing-masing. Tetapi jika mereka sampai bertabrakan, maka sepeda pasti akan kalah. Du Jinhua menarik napas panjang saat mendengar penjelasan Lai Qinhua, dan dia sangat percaya pada ucapan Lai Qinhua. Kemudian dia segera berkata, Master Lai, terima kasih atas petunjukmu. Aku akan segera menelpon cucuku dan menyuruhnya untuk berhenti mencari orang itu. Lai Qinhua mengiyakan lalu berbicara dengan serius. Sudah saatnya untuk menyuruhnya berhenti mencari. Kalau tidak, sama saja dengan ngengat yang mendekati api. Pada akhirnya Su Jiyu sendiri yang akan terluka. Du Jinhua berterima kasih berkali-kali lalu menutup telepon dan segera melakukan video call dengan Su Jiyu. Tujuan menelpon dengan video call karena video call biasanya akan langsung tersambung ke speaker phone sehingga isi percakapannya bukan hanya didengarkan Su Jiyu, tetapi putrinya Du Haiqing dan cucunya Su Jipei juga dapat mendengar isi percakapan mereka. Du Jinhua takut Su Jiyu tidak percaya pada ramalan. Jika memberitahu padanya di gunung ada macan, takutnya dia bukannya akan mundur tetapi penasaran dan ingin mencari macan itu sendiri. Jadi dia harus mengatakan pesan Lai Qinhua pada seluruh keluarga Du Qinhua dan memberitahu mereka pentingnya masalah itu. Jika dia tidak berhasil membujuk Su Jiyu, setidaknya masih ada Du Haiqing dan Su Jipei. Saat ini sedang jam makan malam. Su Jiyu sedang bersama ibu dan kakaknya menyantap makan malam mereka. Su Jiyu merasa bahagia setelah menerima video call dari kakeknya. Dia pikir hasil ramalan sudah keluar. Lalu dia segera menerima telepon itu. Video call terhubung. Du Jinhua bertanya sambil tersenyum padanya. Jiyu, apa yang sedang kamu lakukan? Su Jiyu segera menjawab, aku sedang bersiap-siap makan malam. Kakek sendiri sedang apa? Du Jinhua bicara sambil tersenyum. Aku sudah selesai makan. Kemudian dia lanjut bertanya, di mana ibu dan kakakmu? Su Jiyu segera mengubah arah kamera ponselnya, lalu ibu dan kakeknya ikut masuk dalam layar ponselnya. Kemudian dia berkata, ibu dan kakak juga ada. Kakek, apa Anda sudah mencari master itu untuk meramalku? Du Jinhua mengangguk lalu berkata, sudah. Su Jiyu tidak dapat menahan rasa bersemangatnya. Benarkah? Apakah master ada memberi petunjuk yang berarti? Du Jinhua terdiam untuk sesaat lalu menghela nafas dan berkata, Jiyu, Master Lai sudah menghitung sebuah ramalan untukmu, tetapi hasil ramalannya menunjukkan jika orang yang sedang kamu cari memiliki takdir yang sangat hebat dan kuat. Bahkan Master Lai tidak dapat meramal nasib yang berhubungan dengan orang itu. Hah? Su Jiyu bicara dengan kecewa. Kakek, bukankah Anda berkata Master Lai sangat hebat?
Kenapa dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun? Du Jinhua segera menjelaskan, bukan tidak menemukan petunjuk, tetapi tidak dapat meramalkannya. Meski Master Lai sangat hebat, tetapi takdir orang yang ingin kamu cari itu berada di atas takdir Master Lai. Sujiyu bicara dengan kesal. Apanya yang lebih rendah dan lebih tinggi? Aku merasa Master Lai itu tidak dapat menemukan petunjuk lalu sembarangan mencari alasan. Duhai King segera bicara. Jiyu, tidak boleh tidak sopan seperti itu. Sujiyu segera membantah. Ibu, apa yang aku katakan bukan kenyataan. Bukan kenyataan. Master Lai itu jika tidak bisa mencari petunjuk maka katakan saja kalau dia tidak mampu. Untuk apa berkata lebih tinggi dan lebih rendah? Bukankah itu sama saja dengan mencari alasan kalau dia tidak mampu? Sujipe yang berada di samping mereka berkata, Ciju, kamu juga jangan berpikir seburuk itu. Jika dia memang seorang penipu, maka dia tidak mungkin mengatakan tidak dapat melihatnya. Dia hanya akan mengatakan hal-hal yang ambigu dan tanpa arti. Misalnya kamu mau mencari orang, mungkin dia akan sembarangan bicara dengan mengatakan orang yang kamu cari ada di daerah barat, lalu sisanya kamu sendiri yang pergi mencarinya. Kamu menemukannya atau tidak sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Tetapi Master Lai dapat bicara dengan jelas kalau dia tidak dapat membaca takdir orang itu. Jadi aku percaya kalau dia pasti bukan mencari alasan saja. Sujiyu meski tidak percaya pada hal semacam itu, tetapi dia tidak ingin berdebat dengan keluarganya lagi. Jadi dia berbicara dengan sedih. Kalau sampai Master Lai juga tidak dapat melihat takdirnya, maka aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk mencari orang itu. Du Jinhua segera berbicara dengan tergesa-gesa. Ciyu, dengarkan saran kakek. Jangan mencari orang itu lagi. Apa? Sujiyu mendengar kakeknya menyuruh dirinya untuk tidak perlu mencari lagi. Ia bertanya dengan heran. Kenapa kakek? Du Jinhua berkata, tidak ada untungnya bagimu jika terus mencarinya. Lebih baik lupakan saja. Sujiyu mengernyit berkata dengan sangat tegas. Kakek, yang ingin aku cari adalah penyelamat kakak dan aku. Dia menyelamatkan nyawa kami berdua. Jadi bagaimanapun caranya aku akan terus mencarinya. Walaupun jika aku tidak menemukannya, aku juga tidak akan menyerah. Du Jinhua sedikit cemas berkata dengan serius. Ini bukan masalah kamu mencarinya atau tidak, ataupun dapat menemukannya atau tidak. Ini mempengaruhi keselamatanmu kelak. Sujiyu bertanya dengan curiga. Keselamatanku kelak? Apa hubungannya dengan keselamatanku? Du Jinhua berkata dengan serius. Master Lai bilang bahwa hidupmu bertentangan dengan nasibnya. Nasibnya jauh lebih kuat dan tinggi dibanding kamu. Jadi masih tidak apa jika kamu tidak menemukannya. Namun jika begitu kamu berhasil menemukannya, maka itu bagaikan ngengat yang melawan api. Pada akhirnya kaulah yang terluka. Sujiyu langsung membantah. Kakek, aku tidak bermaksud apapun untuk membantahmu. Namun menurutku apa yang dikatakan Master Lai ini jelas-jelas adalah omong kosong. Kemudian tanpa ragu ia melanjutkan lagi. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Jika benar-benar Master Lai katakan aku adalah ngengat dan dia adalah api, lalu mengapa aku bahkan tidak mati terbakar api dan sebaliknya diselamatkan olehnya? Aku rasa Master Lai itu hanyalah omong kosong. Du Jinhua menghela napas dan berkata, aduh, bicara soal nasib itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Benar dia pernah menyelamatkanmu, namun itu adalah sebelumnya. Master Lai telah memprediksikannya itu akan terjadi di masa depan. Sujiyu tanpa ragu menjawab, aku tidak peduli apapun itu. Aku hanya tahu bahwa dia telah menyelamatkan nyawaku. Aku ingin mencarinya dan berterima kasih padanya. Sesederhana itu. Bahkan jika terjadi pertentangan nasib juga tidak apa. Aku bahkan bisa mengembalikan nyawa ini kepadanya. Du Jinhua sangat
jarang menegur dengan begitu tegas. Ciyu, jangan bicara omong kosong. Apa yang dikatakan Master Lai bukan lelucon. Kamu harus mendengarnya. Su Jiyu menggeleng berkata dengan tegas, ini semua takhayul, khayalan belaka. Aku tidak mau mendengarkannya. Du King berkata dengan wajah serius. Ciyu, Egg Diagram, The Book of Change adalah kebijaksanaan tertinggi para leluhur. Ini sama sekali bukan takhayul, khayalan belaka. Lagi pula Master Lai adalah guru Feng Shui paling terkenal di dunia. Seharusnya kamu merasa bersyukur. Kemudian Du King juga melanjutkan dengan serius. Menurutku kamu tidak perlu mencarinya lagi. Berhenti sampai di sini saja. Su Jiyu cemas dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Ibu, bagaimana kamu juga percaya pada hal seperti ini? Kamu juga merupakan seorang lulusan universitas bergengsi. Seharusnya kamu percaya pada ilmiah. Du King berkata dengan sangat serius. Ciyu, bagaimana kamu bisa tahu bahwa diagram The Book of Change tidak ilmiah? Su Jiyu berkata, itu semua adalah sekelompok pemikiran takhayul belaka. Ada ilmu ilmiah apa yang bisa dipercaya? Lagi pula, jika benar begitu, lalu kenapa tidak langsung memberitahuku di mana aku bisa menemukan penyelamat itu? Kenapa dia memberitahuku hal-hal seperti nasib bertentangan dan sebagainya? Aku tidak akan percaya hal seperti ini. Dengan tegas, Du King berkata, I dream the Book of Change adalah seperangkat filosofi yang diwariskan oleh orang-orang pada zaman kuno. Itu telah diamati, dipelajari, dan dianalisis seiring waktu berlalu. Ini sudah cukup kuat untuk dikatakan sebagai ilmiah. Pernahkah kamu memikirkan mengapa bangsa Maya bisa menghitung secara akurat setiap gerhana matahari di abad ke-21 lebih dari 3.000 tahun yang lalu? Yang paling hebat adalah mereka dapat menghitung kalender lunar hampir sama dengan yang dihitung oleh ilmu pengetahuan modern. Kesalahannya bahkan sekecil hanya terjadi satu kali setiap 5.000 tahun. Apa kamu juga merasa ini adalah takhayul belaka? Seketika Su Jiyu tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi dia hanya bisa memperkuat pernyataannya. Tidak ada dasar yang pasti untuk hal semacam ini. Yang pasti adalah aku tidak mempercayainya. Du King menghela nafas dan tetap dengan nada yang serius ia berkata, masa muda orang generasi kami tidak memiliki pemahaman tentang budaya barat. Kami tidak pernah membabi buta percaya pada budaya barat lebih baik atau budaya timur lebih baik. Namun melihat masalah dengan perspektif objektif. Namun tiba pada generasi seperti kalian, anak generasi tahun 2000-an sangat mengagung-agungkan budaya barat. Kalian percaya pada ilmiah, percaya pada internet, namun tidak percaya pada esensi nenek moyang yang telah ribuan tahun secara bertahap telah meninggalkan hal-hal yang diwariskan nenek moyang, menganggapnya sebagai takhayul belaka. Ini telah membuktikan bahwa kamu tidak mengetahui itu. Su Jiyu menjawab dengan sedikit ketidakpuasan. Berdasarkan yang nenek moyang katakan, berarti semua hanyalah takdir. Apakah mungkin apa yang aku makan hari ini, kemana aku pergi, itu sudah ditakdirkan sejak awal? Du King berkata dengan serius, apakah kamu pikir segala sesuatu di dunia ini tidak ada takdirnya? Semuanya adalah takdir. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Benda sekecil kerikil sebesar seluruh alam semesta itu semua menggunakan caranya sendiri untuk terus berputar. Semakin banyak yang beroperasi di dunia ini, semakin banyak takdir yang tidak dapat diubah. Su Jiyu segera bertanya, Ibu, kalau begitu beritahu aku, berapa perhitungan takdir sebuah kerikil kecil? Dia mungkin saja tinggal di padang pasir, menjadi bagian dari ribuan kerikil kecil, dan mungkin saja tenggelam di sungai, ataupun terbawa oleh arus. Bahkan mungkin juga akan dijadikan menjadi sepotong kaca oleh manusia
dan dicampur dalam kumpulan beton oleh manusia. Apakah takdir setiap kerikil diperhitungkan dengan sedemikian rupa? Duhai King menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah mengatakan tadi, takdir itu dilihat dari sudut pandang yang luas, tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang kecil. Kamu menggunakan sudut pandang kecil untuk melihatnya. Kamu akan merasa kerikil sangat kecil dan tidak pantas disebut. Dan ada begitu banyak kerikil di dunia ini. Tidak mungkin untuk merencanakan takdir yang berbeda untuk setiap kerikil. Namun apakah kamu tahu ada berapa banyak bintang di alam semesta yang sama seperti matahari? Sujiyu tampak kosong. Duhai King berkata dengan sungguh-sungguh, Jiyu, jika kamu melihatnya dengan sudut pandang kecil, kamu akan merasa kerikil kecil itu tidak pantas disebut. Namun, jika kamu melihatnya dengan sudut pandang yang luas, kamu akan merasa bahkan seluruh bumi ini bagaikan sebuah kerikil kecil di seluruh alam semesta, bahkan tidak sebagus sebuah kerikil itu. Kemudian Duhai King melanjutkan, bukankah kalian anak muda yang suka membicarakan sains? Kalau begitu aku beritahu kamu, ada sekitar 2 triliun galaksi yang dapat diamati di alam semesta ini. Dengarkan dengan jelas, 2 triliun. Dan setiap galaksi memiliki setidaknya ratusan miliar atau bahkan triliunan bintang. Matahari hanyalah salah satu dari ratusan miliar bintang di Bima Sakti. Matahari sangatlah biasa di alam semesta. Matahari bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sebuah kerikil di muka bumi. Ada banyak bintang semacam matahari di alam semesta. Jika dijumlahkan, itu bahkan lebih banyak dari kerikil di muka bumi ini. Namun kamu merasa begitu banyak jumlah kerikil, dan kerikil yang begitu kecil tidak pantas memiliki takdir. Kalau begitu aku tanya padamu, sebuah bintang yang bahkan 100 kali lebih kecil dari bumi hanyalah sebuah kerikil di alam semesta. Apakah dia pantas memiliki takdir? Kata-kata Duhai King seperti sebuah petir yang menyambar Sujiju ketika ia tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak pernah menggunakan perspektif seperti itu untuk memahami dunia ini. Dia hanya memikirkan seluruh alam semesta ini dengan pemikirannya sendiri. Seketika ia merasa dirinya penuh dengan ketidaktahuan dan tidak berartian. Jika matahari hanyalah kerikil kecil di alam semesta, maka bumi hanya bisa dihitung sebagai sebutir debu kosmik. Jika manusia begitu kecil sehingga mereka perlu hidup dalam debu kosmik, lalu apakah arti manusia itu? Manusia hanyalah sebuah benda kecil dalam debu kosmik ini. Bisa dianggap sebagai apa di dunia ini? Melihat bahwa Sujiyu tidak membantah lagi, Duhai King menghela napas. Ia berkata dengan serius, Jiyu, kamu harus tahu bahwa semua bintang di antara triliunan bintang itu memiliki hukum alamnya sendiri. Apalagi kehidupan miliaran orang. Setelah mengatakan itu, dia mengatupkan kedua telapak tangannya, berkata dengan tulus, dulu aku juga sering sembahyang dan menyembah Buddha. Kamu dan ayahmu merasa bahwa aku mempercayai tahayul. Namun sejak dulu Buddha telah mengatakan bahwa dunia hanyalah butiran pasir. Walaupun itu hanyalah butiran pasir, namun sangat tidak terbatas kawasannya. Jika dibandingkan sebuah galaksi hanyalah sebutiran pasir di alam semesta, namun itu sudah merupakan dunia yang begitu besar. The Book of Change telah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, dari debu hingga galaksi, semuanya ada hukum alamnya sendiri. Kamu bisa tidak mengerti, namun tidak boleh menghujatnya. Mengerti? Sujiyu mengangguk terburu-buru menjawab dengan lembut, Ibu, aku mengerti. Maaf, pemikiranku terlalu dangkal sebelumnya. Aku tidak mengerti X diagram, The Book of Change, dan juga takdir.
Du Haking tersenyum dan berkata, segala sesuatu di dunia ini memiliki aturan. Selama kamu mengetahui aturannya, maka kamu dapat melihat masa lalu dan masa depan. Seperti orang pada zaman kuno yang mengerti hukum fenomena langit, mereka mulai secara bertahap menguasai kemampuan untuk memprediksi cuaca, seperti astronot saat ini yang menguasai hukum matahari dan bulan, sehingga mereka dapat memprediksi secara akurat setiap gerhana matahari dan gerhana bulan di masa depan, dan mereka bahkan dapat menghitung setiap gerhana matahari dan gerhana bulan ribuan tahun yang lalu. Ini inti dari The Book of Change adalah untuk meringkas hukum antara segala sesuatu di dunia ini dengan manusia. Begitu kita menguasai hukum ini, maka akan melihat sebuah hal, masa lalu, masa kini, serta masa lalu seseorang. Master Lai menasehatimu untuk tidak mencarinya lagi, maka kamu sebaiknya mendengar perkataannya, tidak mencarinya lagi. Kamu dan kakakmu adalah hidupmu. Terakhir kali kalian mengalami kecelakaan di Jepang, aku hampir saja mengalami serangan jantung. Jadi mulai hari ini, aku tidak dapat menerima kecelakaan apapun terjadi pada kalian. Sujiyu tanpa sadar bertanya, Ibu, apakah mungkin Master Lai salah meramalnya? Setelah itu dia buru-buru menjelaskan, aku bukan meragukan diagram The Book of Change. Aku hanya berpikir bahwa hal semacam ini seperti sedang mengerjakan soal matematika. Akan ada kemungkinan melakukan kesalahan. Sedikit kesalahan akan menghasilkan penyimpangan besar. Du Haking menggelengkan kepala berkata dengan sungguh-sungguh, bumi berputar mengelilingi matahari, membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengelilinginya, tapi tidak pernah ada penyimpangan. Tata surya berputar di sekitar pusat seluruh Bima Sakti dan membutuhkan 250 juta tahun untuk mengelilinginya. Tetap tidak akan ada penyimpangan. Beginilah kerasnya hukum itu. Kitab The Book of Change memang setapat sains, dan saat ini Master Lai adalah master yang paling mendalami ini, dan tidak ada lagi yang lain. Jadi tidak mungkin ada kesalahan, karena dia sudah bilang bahwa kamu adalah ngengat yang melawan api. Maka kamu harus menjauh dari api itu. Jauh lebih bagus. Jika kamu tidak mendengarkannya, sengaja mendekatinya, maka aku akan membiarkan ayahmu mengirimmu ke luar negeri sekarang juga. Kemudian Du Haking melanjutkan lagi pula Universitas Harvard akan dimulai pembelajarannya di bulan Agustus. Masih ada waktu setengah tahun lalu. Jika kamu tidak patuh padaku, maka pergi saja secepatnya. Jangan, Ibu, Sujiyu buru-buru berkata. Jika kamu membiarkan aku pergi ke Amerika sekarang, ketika sampai di sana, sekolah belum dibuka, asrama juga tidak dapat ditinggali. Aku tidak mengenal tempat asingnya, akan sangat merepotkan untuk melakukan apapun. Du Haking berkata dengan serius, ini tidak merepotkan. Ayahmu membeli sebuah villa di dekat Universitas Harvard tahun lalu. Setelah pergi ke sana, kamu bisa tinggal di sana. Akan ada pembantu rumah tangga, pelayan dan asisten pribadi. Kamu akan sangat nyaman di sana. Jika benar-benar tidak bisa, aku juga bisa ke sana untuk menemanimu. Sujiyu mendengar ini dan buru-buru memohon, Ibu, aku masih belum ingin pergi ke Amerika sekarang. Kalau begitu aku akan mendengar perkataanmu. Aku tidak akan mencarinya lagi ya. Ketika mengatakan ini, dalam hati Sujiyu penuh dengan keengganan. Di dalam hatiku tentu saja sangat tidak ingin menyerah untuk mencari penyelamatku. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.